Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Riyadi, Sarjana Sosial, Magister Sains, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Hamid, Master of Science, selaku dosen pembimbing lapangan. Tak lupa kepada teman-temanku semua yang aku sayangi dan aku banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Tias Aminatun Nafiah dengan NIM 2101046-064 dari kelas PMIB 6, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini, saya ingin menggugurkan kewajiban saya untuk melaksanakan tugas praktek profesi dakwah dengan tema Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak-banyak rezeki, sehingga bahkan pada hari ini pun kita masih bisa bernafas dan melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita wajib mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin. Baik, teman-teman semua di sini, kita tahu bahwa di era saat ini banyak sekali isu-isu mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi, yang tersebar di media sosial. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat kita lihat seperti banyaknya terjadi banjir yang belum lama ini terjadi di Sayung, dan bahkan sampai sekarang di Sayung pun masih sering rob. Terus juga ada kejadian tanah longsor yang kemarin belum lama juga terjadi di Gunung Kidul. Kemudian juga ada kekeringan, tsunami. Dan kita juga tahu bahwa sekarang itu tuh bumi sangat memanas. Itu disebabkan karena efek rumah kaca, sehingga menyebabkan bumi ini mengalami pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Kita juga sudah tahu banyak sekali flora dan fauna yang punah, dan banyak sekali kerusakan-kerusakan ekologi yang terjadi di saat ini. Teman-teman, padahal banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah guna untuk mencegah alam dari kerusakan. Namun, mengapa kita masih saja menemui banyak hal-hal yang membuat dan berpotensi untuk merusak alam? Padahal pemerintah juga sudah membuat peraturan-peraturan, sudah memberikan sanksi, tapi tetap saja kan, hal itu tuh masih sangat minim untuk mengurangi terjadinya kerusakan alam. Nah, hal itu tuh karena kita juga tidak menyadari bahwa penanaman terhadap sikap dan moral spiritual mengenai kesadaran tentang pentingnya menjaga alam itu masih belum tumbuh pada diri kita sendiri. Nah, di sini fikih lingkungan menjadi sangat penting untuk memberikan pencerahan dan paradigma bahwa ilmu fikih tidak hanya mengulas atau mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan ritual saja. Namun ilmu fikih juga menjadi penting dalam mengelola atau menjadi tata kelola dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di saat ini. Seperti pemecahan permasalahan mengenai kerusakan lingkungan. Dasar hukum pengelolaan lingkungan telah Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, dalam ayat tersebut Allah tuh menjelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan kerusakan di alam ini. Kita juga harus memikirkan bahwa kalau kita merusak alam, kita itu merugikan makhluk lainnya. Kita dituntut untuk memikirkan kepentingan makhluk-makhluk lainnya juga.
Nah, penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 56 tersebut sejalan dengan tujuan dari pendidikan lingkungan, yaitu menjadikan masyarakat peka, sensitif terhadap permasalahan lingkungan, sehingga masyarakat memiliki motivasi, inovasi, kreativitas, dan kesadaran baik secara individu maupun secara kelompok dalam upaya untuk sadar terhadap pencegahan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan. Teman-teman semua, selain dari surat Al-A'raf ayat 56, Allah juga menjelaskan tentang apa sih akibat dari seseorang yang telah melakukan kerusakan lingkungan. Nah, ayat tersebut yaitu adalah surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah sengaja menurunkan sebab dan akibat dari kerusakan yang diperbuat oleh manusia sendiri. Jadi mereka itu menerima hasil dari kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan sendiri. Nah, Allah itu memberikan akibat atau musibah kepada mereka agar mereka itu kembali ke jalan Allah. Jadi maksud Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini, sebenarnya Allah itu baik. Allah itu cuma ingin menunjukkan bahwa ketika kalian melakukan kerusakan lingkungan, maka Allah akan menurunkan akibat dari kalian sendiri. Jadi ketika kalian melakukan kerusakan lingkungan, ya Allah akan menurunkan musibah berupa akibat dari kerusakan tersebut. Nah, teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dasar hukum dalam mengelola lingkungan itu menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh kita. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, maka kita akan mendapatkan dampak buruk dari kerusakan lingkungan tersebut. Nah, teman-teman, ada tips nih dari aku supaya kalian bisa memulai untuk menanamkan sikap atau moral untuk memulai menjaga dari kerusakan lingkungan. Nah, contohnya seperti yang pertama, kalian itu bisa mulai dari diri sendiri untuk tidak menggunakan deterjen yang merusak lingkungan. Jadi pakailah yang ramah lingkungan. Walaupun harganya agak mahal, tapi seenggaknya kita bisa menjaga kualitas air atau kualitas dari tanah yang terkena imbas dari deterjen tersebut. Terus yang kedua, kalian itu bisa memulai untuk membuang sampah secara tidak sembarangan dan memilahnya. Jadi kalian upayakan atau biasakan nih membuang sampah pada tempatnya. Terus pilah-pilah nih yang mana yang anorganik dan yang non-organik, mana yang bisa didaur ulang, kalian harus bisa memilahnya. Terus kita juga harus bisa mempelajari dong, kita kan sebagai mahasiswa harus paham nih apa sih cara mengelola, gimana sih cara mengelola sampah. Nah, intinya kita harus mulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk menjaga alam dari kerusakan. Baru kita bisa mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudara kita agar mau menjaga lingkungan. Jadi intinya penting banget untuk menjaga alam dari kerusakan ya teman-teman. Dan itu pun dimulai dari diri kita sendiri. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.